Kraven the Hunter adalah upaya terbaru dan terakhir dari Sony Spider-Man Universe (SSU) setelah belum lama merilis seri final Venom. Film ini terhitung sebagai film ke-6 dari SSU. Film ini diarahkan oleh Jesse Chandor dengan dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, Ariana DeBose, Fred Hatchinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott, hingga aktor kawakan Russell Crowe. Filmnya yang ditunda rilisnya beberapa kali sejak awal tahun 2023, telah memberi gelagat adanya sesuatu yang tidak beres. Bahkan beberapa hari sebelum rilis resminya, klip opening sepanjang 8 menit dirilis di beragam platform. Ini tentu sudah menggambarkan rasa tidak percaya diri dari studio pembuatnya. Setelah menonton, rupanya semua gelagat buruk, tidak ada yang keliru. Kraven the Hunter adalah murni sebuah cerita yang sukses sebagai pengantar tidur. Setelah opening 8 menit yang mengesankan, kisahnya menyajikan segmen kilas balik yang bertempo relatif lambat dan tidak menarik. Plotnya pun seringkali terasa melompat dan bergerak tanpa alasan yang jelas. Penikmat film sejati rasanya juga tak sulit untuk memprediksi arah plotnya. Ini semua yang membuat kita seakan sulit untuk masuk ke dalam karakter-karakternya. Sulit pula untuk berpegang pada satu moral value karena nyaris semua karakternya adalah pembunuh. Dengan segala upaya maksimal, Kraven the Hunter memiliki kualitas senada dengan film-film Sony Spider-Universe sebelumnya, mediocre. Selain aksi-aksinya, tidak banyak hal yang berkesan dalam kisahnya. Tak ada potensi dan urgensi sama sekali kisahnya bakal berlanjut. Sony mestinya sejak dulu menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat naskah yang baik untuk karakter-karakter uniknya ini, alias Spider-Man villains. Marvel Cinematic Universe (MCU) pun kini mulai kedodoran. Situasi memang serba sulit, sampai kapanpun rasanya mustahil Sony bakal melepas Spider-Man plus puluhan filmnya ke MCU. Sejak kecil dua bersaudara Sergei dan Dmitri hidup di bawah didikan keras sang ayah, Nikolai Kravinov, merupakan gangster kriminal asal Rusia yang ditakuti. Ketika mereka diajak ayahnya berburu ke Afrika, Sergei disergap oleh singa dan terluka parah. Namun, nyawanya tertolong dan setelah kejadian ini justru Sergei memiliki kemampuan unik, yakni kekuatan fisik, pendengaran, penglihatan di atas rata-rata manusia. Sergei kabur dari rumah sang ayah dan menjadi seorang pemburu, kriminal kelas kakap, yang dikenal dengan julukan Kraven the Hunter. Melalui satu perspektif kecil di segmen awal, sosok Kraven terlihat bakal menyentuh ketika kelompok hewan atau binatang, seolah memiliki sosok pelindung kuat mirip sosok Tarzan, yang kini bisa diandalkan. Rupanya karakter dan plotnya tidak mengarah ke sini dan aksinya, sama seperti sosok super lainnya di ranah genrenya. Bedanya, Kraven melalui naluri binatangnya, tidak memiliki sisi humanis kuat dan selalu beraksi di luar batasan moral. Seperti Venom dan Morbius, Kraven adalah sosok antihero yang tidak patut diteladani. Dalam kilas balik yang panjang, penonton mengetahui bagaimana Kraven mendapatkan kekuatannya, dan yang terpenting, dinamika keluarga, yang menjadi kekuatan pendorong film tersebut. Aktor kawakan Russell Crowe memerankan ayah Kraven yang terasing, Nikolai Kravinov. Dia seorang gembong kejahatan berhati dingin dan karakter yang paling banyak dikutip dalam film tersebut. Kraven sangat dekat dengan saudara tirinya, dan sangat bertolak belakang, Dmitri yang dimainkan Fred Hatchinger.
Tidak seperti Kraven, Mitri secara fisik lebih lemah dan masih berusaha untuk memenangkan kasih sayang ayahnya. Meskipun merupakan film Marvel, sebagian besar adegan aksinya tidak ada yang mengagumkan. CGI yang terputus-putus seringkali membuat adegan perkelahian menjadi tidak tertahankan. Intro pelarian dari penjara tidak benar-benar membangun kegembiraan. Jadi aksi bukanlah keunggulan film pemburu ini, hanya ketika pembunuh bayaran Foreigner muncul, adegan perkelahian sebenarnya menyenangkan. Satu hal, khususnya bagi mereka yang tidak mengenal penjahat Marvel, mungkin berasumsi bahwa Kraven the Hunter akan berfokus pada dirinya yang mengejar pemburu gelap, dan bahwa alur cerita keluarga yang tidak harmonis itu berakhir pada kilas balik. Ternyata, cerita tersebut lebih menekankan pada dinamika Kravinov, sebuah keputusan yang tepat karena film tersebut ingin menunjukkan mengapa Kraven menjadi seperti itu. Hal itu juga cukup menyegarkan dibandingkan dengan alur cerita menyelamatkan dunia yang umum ditemukan dalam film superhero. Kraven the Hunter benar-benar menyampaikan apa yang dikatakan oleh tagline posternya, penjahat tidak dilahirkan, mereka diciptakan. Crow benar-benar membuktikan bahwa ia benar-benar memiliki kaliber yang jauh lebih tinggi daripada pemeran lainnya, termasuk bintang utama Aaron Taylor Johnson. Nikolai tidak pernah kehabisan dialog yang paling layak dikutip dalam film tersebut, dan Crow benar-benar tahu cara menyampaikan setiap dialognya. Penonton benar-benar dapat merasakan auranya yang kejam dan dingin melalui layar lebar. Kraven the Hunter juga memberikan cerita asal-usul yang bagus tentang Mitri, tentang bagaimana bocah yang tadinya polos berubah menjadi ahli penyamaran chameleon. Kraven the Hunter yang berdurasi 2 jam memiliki kekurangan, tetapi konflik keluarga ditambah dengan akting Crow sebagai pelengkap, yang jadi faktor membuat cerita asal-usulnya layak untuk ditonton.